Oke, baik selamat siang. Ini dengan Ibu Iis Solihat dari Jawa Barat. Ya Bu, betul ya Bu ya? Iya betul, selamat siang Baik. Bapak. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah ya. Bu Iis, saya ingin melakukan praktek coaching dengan Ibu. Bu Iis, kira-kira nih apa yang ingin dicapai dari kegiatan pengembangan ini, Bu Iis? Yang ingin dicapai itu saya pengen punya solusi ya Pak terkait masalah yang saat ini udah hampir ya semester ini saya hadapi seperti itu Pak. Jadi pengen punya solusi terhadap masalah yang sedang terjadi pada diri saya seperti itu. Iya Ibu, izin kalau boleh Ibu mengutarakan permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, kira-kira seperti apa? Jadi ini masalah yang saya hadapi itu terkait peserta didik ya Pak. Jadi ada di kelas saya ternyata itu peserta didik yang mempunyai kerajinan tangan dalam tanda kutip ya Pak. Ya, nah itu. Nah saya itu baru tahu itu ketika ya kemarin-kemarin ini sebenarnya saya udah bersama kelas itu dari kelas 3 ya Pak. Jadi kelas 3 terus saya juga pindah lagi dari kelas 4 saya ngikutin anak itu gitu. Nah, waktu kelas 3 saya nggak tahu, nah baru tahu itu kemarin pas kelas 4. Jadi ya ada kejadian awalnya itu saya sering kehilangan uang. Cuman karena pada saat ini saya ngeh itu soalnya kebetulan saya lagi uangnya itu pas lagi pas banget gitu. Jadi udah ada kan udah ditakar gitu. Ini uang buat ini kok sering nggak ada gitu tiap hari kok nggak ada ya uang padahal kan saya simpen di tas, simpen di kok nggak ada. Nah, pemikiran saya oh mungkin saya lupa. Nah, ternyata pas waktu itu ada kejadian guru lain yang kehilangan uang. Nah, anak-anak yang melihat itu di kelas orang lain di kelas tapi ya di kelas orang gitu. Murid saya yang mengambil. Nah, saya kan Halo, Wis? mohon maaf Pak tadi terlempar. Iya, iya. Nah, terus lanjut, Masa Bu. anak Ya. masa anak saya gitu yang melakukan hal tersebut gitu. Tapi kan mungkin ini murni tanda-tanda dari Allah ya Pak bahwa ya bahwa itu petunjuk bahwa ini sebenarnya anak ini seperti ini. Nah, kejadian itu saya coba menghampiri anak tersebut kan soalnya semua itu semua anak di kelas 3 itu kan guru kelas 3 yang kehilangan uangnya. Itu bilang bahwa oleh anak saya gitu, si A. Nah, saya itu coba panggil si A, menanyakan, tak percaya juga. Tapi dia itu bilang, bukan saya Bu, malah berbicara, bukan saya itu cuman main di kelas sana, di kelas 3, saya cuman main. Terus yang malah yang duduk di bangku guru itu bukan saya, tapi si A, si B, si C. Jadi dia melemparkan ini ke temannya yang lain gitu, yang ikut juga main di kelas 3. Nah, setelah itu saya kan nggak mau menjudge anak itu, jadi saya cuma bilang, ibu percaya nggak mungkin kamu seperti itu, ibu masalah kamu seperti itu, ibu percaya kamu juga tahu bahwa perbuatan seperti itu kan dosa, mencuri, mengambil hak orang lain, seperti itu kan hal yang tidak boleh, kamu tahu. Nah, semenjak itu mungkin saya pikir, oh mungkin ini mah hanya dugaan saja. Nah, ternyata seminggu kemudian ada lagi kejadian seperti itu, Pak. Dan ternyata itu terjadi oleh anak itu juga, si A juga. Malahan mah itu kan malahan itu uang guru mengaji ya, Pak, uang guru mengaji. Nah, itu baru dikeluarin, terus dimasukin amplop, guru mengaji keluar, kembali lagi ke kelas, udah nggak ada itu uangnya. Nah, kebetulan waktu itu kejadiannya saya nggak ada lagi rapat kegiatan pramuka,
saya tahu-tahu itu waktu pulang rapat saya ke sekolah itu dapat kabar dari ya rekan-rekan guru bahwa si A gini. Nah, malahan ya sama seperti waktu oleh saya ditanya ketika waktu kejadian di kelas 3 itu. Kan dia jadi melemparkan ya nuduh ke orang lain. Jadi dia punya Iya. ya udah pinter gitu, pinter bersilat. Ini jadi melemparkan kesalahan ke orang lain seperti itu. Nah, sampai Iya. sekarang saya sudah berbicara kepada rekan-rekan guru harus seperti apa, harus ditakut-takuti, tapi sampai sekarang ya masih suka ada gitu kejadian si anak hilang uang seperti itu, Pak. Ya, jadi Iya. saya masih bingung harus seperti apa ini. Iya. Berarti masalahnya luar biasa ya, berkaitan dengan anak yang ya tadi kata Ibu punya kerajinan tangan dalam tanda kutip. Nah, sejauh ini Ibu sudah mengambil langkah apa terhadap anak tersebut? Gitu, Bu. Sejauh ini yang pertama Ya, saya yang coba ya dilakukan, upaya Ibu yang lakukan, yang sudah Ibu lakukan. pertama-tama saya coba ya dekati anak tersebut, saya tanya tapi jangan sampai menyinggung, takutnya menyinggung perasaannya yang nantinya malah menyimpan dendam. Soalnya saya juga pernah ada trauma ya ketika dituduh oleh orang padahal kita tidak melakukan itu, traumanya itu sampai besar kita pasti akan ingat. Nah, saya itu tidak mau seperti itu. Cuman ya melihat si anaknya seperti itu saya coba dekati, tapi ya karena dia sudah punya pemikiran sendiri, jadi sudah didekati, sudah kasih tahu masih seperti itu. Terus saya coba juga ya berkonsultasi sama rekan-rekan guru. Kebetulan ada rekan guru yaitu ya mengetahui orang tuanya, coba konfirmasi dulu ke orang tuanya seperti apa. Ternyata orang tuanya kan tidak menerima bahwa tidak mungkin anaknya seperti itu. Iya. Dia kan diberi jajan yang cukup, seperti itu. Jadi nggak menerima ketika kita memberitahukan bahwa ya perilaku si A ini seperti itu. Nah, coba lagi sudah kan lewat orang tua, ternyata orang tuanya tidak respon bahwa malah tidak menerima terkait permasalahan yang ya dihadapi gitu. Terus saya coba juga ke kepala sekolah. Nah, di kepala sekolah juga mungkin beliau juga sama pemikirannya, takutnya kan orang tua pasti tidak menerima kalau Halo? kepala sekolah juga takut kalau ya kita menjudge itu jadi hubungannya tidak baik dengan orang tua. Maka kemarin itu dikasih solusi, kita beri pengarahan ke anak-anak seluruh anak bahwa kita ketika si A tidak ada di dalam kelas, kita memberikan pengarahan bahwa kita tahu si A ini gini punya keterampilan, jadi karena kita nggak bisa terus menghukum si anak itu, jadi kita lebih mengarahkan si anak untuk lebih berhati-hati gitu dalam menyimpan uang, dalam pokoknya hati-hati dalam menyimpan uang ataupun seperti itu, Pak. Iya, setelah saya mendengarkan tadi Ibu sudah melakukan upaya-upaya ya, Bu ya. Halo, Ibu? Iya, halo Pak. Oh iya, takutnya soalnya gambarnya tidak terlihat. Ibu masih ada dengar suara saya ya? Masih Pak. Oke, baik. Gitu tadi upaya-upaya yang Ibu lakukan tadi ditanya ya, tapi Ibu bagus sekali nanyanya tidak secara langsung, tidak menyinggung anak tersebut. Kemudian yang kedua Ibu ke orang tua, tapi orang tua tentunya pasti tidak menerima dengan apabila anaknya istilahnya dituduh atau disangka melakukan hal tersebut. Kemudian Ibu juga sudah meminta ke kepala sekolah dan kepala sekolah juga pemikirannya sama. Kemudian Ibu yang terakhir tadi mengarahkan ke anak-anak lain ketika anak tersebut tidak ada. Nah, sekarang Ibu untuk kira-kira
Ibu dalam melakukan langkah-langkah tadi, Ibu mendapatkan dukungan atau tidak dari pihak luar atau hanya Ibu sendiri untuk menangani masalah ini? Kira-kira bagaimana, Bu? Untuk dukungan Mhm, dukungan, semua mendukung ya Pak terkait karena mhm, itu kan, takutnya nantinya jadi kebiasaan sampai besar gitu mhm, dari SD kok udah ini nanti besarnya seperti apa. Jadi semua mendukung. Malahan sampai kan sudah kasih ide kalau gimana kita coba, ya mengundang gitu, seperti ya pihak-pihak keamanan seperti polisi ataupun mmm, tentara mhm, tentara ya tentara Babin Kamtibmas untuk ya menjelaskan ataupun terkait tindakan-tindakan kriminal itu seperti apa. Cuman ya mhm, sampai sekarang itu hanya masih ya berupa ini apa ya berupa wacana belum ada aksi gitu karena terkait mhm, ya untuk mengundang pihak-pihak tersebut katanya ya memerlukan suatu ya biaya seperti itu. Jadi ya belum bisa jadi yang bisa dilakukan hanya ya berupa pengarahan terhadap siswa-siswi yang lain agar lebih ya berhati-hati seperti itu. Jadi mmm, dukungannya untuk semua sangat mendukung, mhm, baik kepala sekolah, rekan guru, terus juga sebenarnya ini juga sudah bukan jadi sudah masyarakat umum juga masyarakat di lingkungan sekolah juga sudah tahu bahwa si A ini begini begini begini. Jadi waduh, ya iya, malahan nah udah Bu iya ya udah Bu nah keluarin aja nah gini gini. waduh, Tapi kan nggak mungkin seperti itu iya ya iya, Pak kita iya iya, mengeluarkan aduh mana ya sama kan perempuan lagi Pak yang saya sayangkan tuh ya Allah dia itu perempuan tapi ya Allah nah seperti mmm, itu Pak yang ya yang saat ini sedang saya hadapi seperti itu. mhm. Oke, itu langkah-langkah yang Ibu ambil juga sudah bagus, tapi kira-kira ke depannya Ibu akan melakukan apa nih untuk langkah apa yang akan diambil ke depannya nih? Setelah hari ini Ibu mengalami pengalaman-pengalaman seperti tadi yang Ibu ceritakan, tindak lanjut Ibu ke depannya seperti apa coba? Mungkin kedepannya saya akan lebih ya mendekatkan diri lagi kepada si anak ya Pak, Mhm lebih mhm, menyentuh ke hatinya karena, mhm mhm ya karena ke hatinya karena soalnya, karena anak itu sudah hampir besar gitu ya, lebih tua mhm, dibanding anak-anak yang lain, malahan dia mhm berkuasa di kelasnya, saya juga tahu itu. mhm, Jadi, saya harus mencoba mendekati hatinya supaya ya mhm supaya terbuka bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, seperti itu, Pak. mhm. Jadi melakukan pendekatan secara personal ya, pribadi dari hati Iya ke iya hati antara ibu dan murid iya ibu. iya iya, Oke, seperti itu. coba ibu refleksikan ya dari awal sampai akhir kira-kira, atau ambillah, garis tengahnya dari diskusi kita hari ini, apa yang ibu dapatkan gitu, silahkan dikemukakan. Ya, maaf ya Pak, Halo? saya sering tertukar ini. Aduh, ya ya ya. Silakan Ibu, Astaga. heeh heeh, direfleksikan, dikemukakan dari hal-hal yang Ibu tadi ceritakan. Yang dapat saya refleksikan dari ya percakapan tadi bersama Bapak yaitu Iya, bahwa ya setiap permasalahan pasti ada solusi dan solusi ah, itu iya, tidak selalu merta harus kita kasih solusi ini langsung goal gitu, langsung iya, berhasil tidak, tapi pasti ada proses, ada tahapan untuk mencapai heeh, ya mhm mhm, solusi itu selalu berjalan dengan baik gitu Pak, sesuai iya, dengan mhm harapan. Seperti itu mhm Pak hasil dari percakapan bersama Bapak saat ini. Seperti mhm, itu. Terima kasih Pak. iya, baik, sama-sama. Alhamdulillah Ibu luar biasa sekali tadi dari apa yang Ibu ceritakan, permasalahan yang sangat berat yang Ibu hadapi, dan Ibu punya langkah ke depan akan melakukan hal seperti apa, dan tadi refleksi Ibu juga sangat luar biasa sekali dari pertemuan kita hari ini. Tentunya akan membawa penguatan bagi Ibu bagaimana menghadapi siswa Ibu, terutama tadi yang kata Ibu dalam tanda kutip kerajinan. Saya sudah berpikirnya kerajinan tangan yang seperti apa. Ibu sampaikannya malah, tapi luar biasa sekali Ibu. Demikian ya perjumpaan dengan saya di ruang virtual ini.
Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.